Kembali di Kompas Siang, saudara, kemarau panjang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Warga pun mengalami krisis air bersih. Pemerintah kini tengah mempersiapkan modifikasi cuaca untuk menanggulangi kemarau panjang. Kemarau panjang telah terjadi di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya di Jawa Timur, di 7 dusun 4 kecamatan mengalami kesulitan air bersih. Kesulitan air bersih ini sudah terjadi sejak 2 pekan lalu. Untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, warga sekitar Desa Selomukti, Melandingan, Jawa Timur terpaksa mengambil air bersih di sumber mata air. Hanya sumber mata air ini yang mengalir deras di saat musim kemarau. Dengan bermodal membawa jerigen, setiap hari warga menggotong air. Lokasinya cukup ekstrim sebab jalannya menukik dan terjal. Mereka harus berjalan kaki dan menggendong air untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, memasak nasi, dan kebutuhan konsumsi lainnya. Nggak ada air di rumah. Medannya memang terjal seperti ini? Iya. Ya untuk minum, untuk kebutuhan setiap harinya itu dah cuci beras gitu. Udah nggak ada airnya ini? Nggak ada. Hal yang sama terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Warga mengalami krisis air akibat sumber air mengering. Para warga di Kampung Jamaras, Burahol, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat turun ke Kali Parigi sambil membawa ember dan jerigen menjadi aktivitas rutin warga demi mendapatkan air untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Meski kurang dari 1 km, kondisi jalan terjal dan curam menuju aliran sungai kecil ini terpaksa harus dilalui demi bisa mendapatkan air. Dalam sehari, warga bisa beberapa kali pergi ke sungai kecil ini untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Mengeringnya 2 sumber mata air di kampung ini membuat warga kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Di saluran air di bawah. Apa itu sungai? Sungai? Itu nggak ada lagi mata air ya? Nggak ada. Ada juga 2 tapi kering. Udah berapa lama? Udah hampir dari pas gempa udah 8 bulanan. Itu susah ya? Iya. Berarti Teteh dapat air dari mana aja? Dari situ aja? Iya, dari situ. Itu untuk apa biasanya? Paling cuci piring, cuci baju, sama buat mandi sehari-hari. Dalam rangka mengantisipasi bencana kekeringan saat memasuki musim kemarau, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyiapkan beberapa unit pesawat dari TNI Angkatan Udara untuk mendukung operasional teknologi modifikasi cuaca atau TMC. Panglima TNI pastikan TNI Angkatan Udara sudah siapkan bantuan pesawat untuk melaksanakan modifikasi cuaca. Yudo berharap jajaran TNI di kewilayahan bersama instansi terkait terutama BMKG dapat melakukan analisis terlebih dahulu agar wilayah yang berpotensi terjadi kekeringan dapat terdata secara akurat. Tapi yang lebih antisipasi awalnya yaitu tadi dengan TMC, dengan modifikasi cuaca yang TNI AU memiliki mendukung pesawatnya, nanti dari BNPB maupun dari BMKG akan mengecek daerah mana saja yang akan dilaksanakan TMC. Di Kabupaten Madiun juga berpotensi terjadi kekeringan dan kebakaran hutan pada puncak kemarau tahun ini. Sebagai antisipasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun kini mempersiapkan sejumlah sarana dan prasarana untuk mengatasi jika terjadi kekeringan ataupun karhutla. Dari catatan BPBD, kekeringan di Kabupaten Madiun terakhir kali terjadi pada tahun 2019 lalu. Sementara BPBD menyebut potensi kebakaran hutan dan lahan ada di 3 kecamatan, di antaranya wilayah Kecamatan Wonosari, Kecamatan Saradan, dan Kecamatan Gemarang. 3 wilayah itu menjadi wilayah terbesar berpotensi terjadi karhutla karena terdapat wilayah berupa hutan jati. Di situ kebakaran terjadi kebakaran. Ya kalau dikatakan sering sebetulnya juga tidak, tapi dari kejadian sebelumnya memang ada yang punya potensi terbesar ada di 3 wilayah tersebut. Karena wilayahnya hutan. Karena wilayah hutan, dan itu kan hutan jati, jadi ada musim rontok dan sebagainya itu sehingga kadang-kadang menyebabkan kebakaran dari daun-daun kering, ranting-ranting dan sebagainya. Hingga kini, warga berharap pemerintah bisa turun tangan mengantisipasi musim kemarau agar kekeringan tidak meluas. Tim Liputan Kompas TV.